Sudah bersama ya selama berapa lama teman-teman ya, ada yang berapa puluh tahun gitu, berapa puluh tahun ya, berapa tahun gitu kan, bahkan masih ada yang beberapa bulan, tapi nggak pernah tahu ya daleman hatinya tuh kayak gimana, emosinya, perasaannya sama kamu ya, seperti itu. Diri dengan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca mengenai koneksi denganmu yang sebenarnya itu seperti apa sih, tentang emosi perasaannya dia yang sebenarnya. Tentunya ini adalah orang yang akan kamu pikirkan di readingan kali ini ya teman-teman ya. Jadi cobalah untuk terkoneksi dengan orang yang kalian mau baca ya di readingan kali ini. Alright, general reading jadi membuat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan bahagia, dengan happy ya teman-teman ya, vibes-nya juga yang positif, sehingga outcome-nya pun bacaan ini juga bakalan jadi positif buat kalian ya, bisa belajar dari sana dan sama-sama kita belajar ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh kapan aja, di mana aja, bersama dengan siapa aja. Oke. Kita bagi jadi 3 story sama seperti biasanya teman-teman ya. Story 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih story ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu gitu kan ya, ternyata tiga-tiganya ini semuanya kamu mau baca gitu kan, mau coba terkoneksi dengan ketiga cerita ini. Alright, yuk kita mulai ya. Still the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca ya di story yang pertama ya, kali ini di story yang pertama terlebih dahulu. Oke, kalian fokus ya teman-teman ya, kita jalin koneksi dengan cerita yang pertama ini ya, dengan orang yang kalian mau baca ya. Pikirkan dengan baik ya teman-teman yang netralkan, dan fokus pada satu orang ini saja yang kamu pikirkan ya di readingan kali ini. Hubungan orang yang kamu pikirkan ya pada saat ini, hubungan kamu dengan orang yang kamu pikirkan ya saat ini ya dengan kamu, ini nih seperti apa gitu ya, hubungan kalian ini seperti apa. Oke, tetap ya teman-teman ya, tetap terkoneksi, tetap jalin ya. Oke. Alright, kalau dilihat di sini ya, hubungannya kamu dengan orang yang kamu pikirkan saat ini jelas terlihat. Ada hope, ada cerita Aquarius, ada cerita Uranus, di mana ini adalah cerita mengenai harapan ya, entah itu harapannya kalian gitu kan, atau harapan salah satu dari kalian. Tapi yang jelas ya, ini adalah cerita tentang hubungan yang melelahkan ketika kalian bersama gitu ya. Hubungan dimana kamu melihat dia adalah seseorang yang susah tergantikan. Dia pun juga seperti itu gitu ya. Selalu akan ada gitu kan masa dimana ketika kamu bertemu dengan orang lain, kamu akan selalu membandingkan dia. Dia pun juga seperti itu, sama gitu ya, seperti itu. Karena ketika kalian bersama ya, banyak hal yang kalian lalui. Ada momen-momen ketika kalian bersama, kebahagiaan, hal yang membuat kalian itu benar-benar wow banget gitu ya. Artinya secara emosional juga up and down itu kamu barengan gitu loh, barengan sama dia. Dia pun juga seperti itu, sama, susah seneng bersama. Tetapi kalau misalkan dilihat sekarang ini, posisinya kalian jauh ya, posisinya kalian jauh, bahkan terpisah jarak, terpisah waktu seperti ini. Karena apa? Karena ada perbedaan teman-teman ya. Ini ada perbedaan, entah itu perbedaan secara prinsip, perbedaan keyakinan gitu kan ya. Perbedaan ini yang membuat pada akhirnya ya ini jadi satu sama lain itu jadi jauh ya, seperti ini. Ada perbedaan-perbedaan nih di sini. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, ini nggak ada sih yang namanya cerita-cerita tentang apa gitu kan. Yang ada adalah kalian itu punya momen bersama yang sangat menyenangkan berdua gitu ya. Ada banyak momen yang menyenangkan bersama ketimbang yang enggak gitu loh teman-teman ya. Jadi ini mungkin hubungan yang menyenangkan gitu, tetapi ada banyak sekali perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang, prinsip ya, bahkan malah macam-macam lah ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kita bakalan lihat ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia ini seperti apa, kita bakalan lihat ya. Semoga terkoneksi dengan baik ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ciri-cirinya dia tuh seperti apa. Kita lihat ya. Oke, ciri-cirinya dia. Ada vision di sini, Sagittarius, Jupiter.
Oke, seeker, togetherness, dan juga ada changes. Oke, ini ya teman-teman ya, kalau misalkan dilihat dia tuh orangnya smart ya, pinter sih ya. Jadi mau belajar orangnya gitu. Selalu punya sesuatu hal yang dia tuh mau kejar dalam hidup ya, seperti itu. Kalau dilihat ya di Vision ya, Jupiter ini cerita tentang perkembangan, tentang diri ya, pengembangan diri. Jadi bisa jadi dia umurnya sama kamu tuh seumuran ya, stabil orangnya, seimbang, suka belajar ya. Dan smart, wawasannya cukup luas, dan memang dia traveling ya, jadi kesana kesini kayak gitu ya, seperti itu, tidak menetap di satu tempat karena mungkin pekerjaan ya, bisa jadi seperti itu, terlihat seperti itu ya teman-teman ya, seperti ini ciri-cirinya dia. Jujur ya, ini bukan tipikal orang yang suka nutupin segala sesuatu itu kan ya, seperti itu. Dan orang yang pemahamannya tinggi karena mungkin dia banyak gitu ya belajar ya teman-teman. Ini orang yang cukup beruntung dalam hal pengembangan diri ya, pekerjaan bisa jadi, pendidikan bisa jadi ya, seperti itu. Dan orang yang menghargai kebersamaan, orang yang jelas menghargai kebersamaan. Dan ada banyak perubahan sih ya antara dulu dan sekarang ini. Banyak sekali dia berubah, banyak sekali mengalami perubahan ya, yang jelas seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya dia ya kurang lebih. Nah, sekarang kita bakalan lihat koneksi dengan kamu ya, mengenai apa yang dia rasakan teman-teman ya, ketulusannya sama kamu ya, benar-benar tulus gak sih, atau ada motif ya pada waktu barengan sama kamu ataupun pada saat ini koneksinya dengan kamu ya. Kalian fokus ya teman-teman ya, fokus lah gitu kan, karena ini tergantung dari fokusnya kamu. Oke, koneksi dengan kamu ya, mengenai apa yang dia rasakan pada saat ini, ketulusannya sama kamu, bahkan gitu kan ya, ada motif enggak sih, atau memang benar-benar tulus ya teman-teman ya. Kita lihat. Oke, love, ada floating, ada love. Oke. Secret, dan juga ada waiting. Oke, sebenarnya ya teman-teman ya, kalau misalkan dilihat di sini, apakah dia tulus sama kamu? Tulusnya tulus gitu kan ya, tulus, ada perasaan cinta. Tapi ya ada banyak hal yang kamu ternyata masih belum ketahui teman-teman ya, masih ada banyak hal yang kamu belum ketahui. Seperti kurang lebih ya, pada saat ini mungkin ya posisinya dia sedang menunggu gitu kan, entah itu menunggu kamu gitu kan, atau menunggu siapa gitu kan. Tapi yang jelas posisinya sekarang dia adalah posisi menanti. Banyak rahasia-rahasia. Apakah kalau misalkan ditanya koneksinya dengan kamu kuat gitu kan ya, kuat karena dia sayang banget sama kamu, dia benar-benar tulus gitu kan dia sama kamu. Cuman balik lagi, ada banyak hal yang ternyata kamu masih belum tahu gitu ya, ada banyak hal yang kamu ternyata masih belum tahu. Kalau ditanya apakah dia serius sama kamu, definitely yes ya. Apakah dia cinta sama kamu, definitely yes ya. Seperti itu. Tulus gak sih sama kamu? Iya, tapi ada banyak hal yang masih belum kamu ketahui tentang dia ya, seperti itu. Ada banyak hal yang masih ditutupin lah ya, seperti ini. Oke, teman-teman, ini koneksinya dengan kamu ya. Lalu sekarang kita bakalan lihat apa sih yang sebaiknya kamu lakukan dengan koneksi yang seperti ini ya, terbaca seperti ini. Apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Creation ya. Oke. Alright. Oke. Hati-hati terjebak ilusi ya teman-teman ya, hati-hati terjebak ilusi. Kamu menunggu sesuatu hal yang pasti apa enggak ya, kamu menunggu sesuatu hal yang pasti atau tidak gitu. Hati-hati terjebak ilusi, sesuatu hal yang sepertinya memberikan harapan tapi ternyata jauh dari harapan. Ini bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kudu pinter-pinternya banget, apalagi kalau misalkan dilihat tadi ada perbedaan yang sungguh sangat luar biasa besar ya di sana. Dan ini yang menyebabkan sebenarnya kalian punya momen banyak banget ya, ini yang menciptakan mungkin ilusi-ilusi dan gak bisa lepas ini seperti ini teman-teman ya. Tapi ya balik lagi gitu, ketika kamu berandai-andai di pikirannya kamu gitu kan, dia merasa kepingin berbuat yang terbaik, dia punya versi terbaiknya sendiri, kamu punya versi terbaiknya sendiri, dan gak pernah nyatu gitu kan ya, walaupun banyak momen bersama ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, kalau hubungan ini hanya ya penuh dengan ilusi dan tidak menawarkan kejelasan gitu kan ya, keseriusan ya, cintanya cinta tapi seserius apa gitu kan ya, ini
yang akhirnya jadi ya jalan, kalau mau jalan mau sampai kapan sih, jalan aja kayak gitu loh ya. mengalir seperti apa aja sih gitu ya, ini nggak seperti apa yang diharapkan, jadi akan jauh lebih baik ya ayo nikmati gitu kan ya, perluas pergaulan ya, banyak berteman, buka diri teman-teman ya, siapa tahu ternyata gitu kan ya mungkin dia adalah orang yang lewat doang gitu kan ya, sebentar mengajarkan banyak hal, meninggalkan banyak momen gitu kan, kenangan-kenangan yang memang ya ada sedihnya, ada senengnya gitu, dari sana kamu belajar. Tapi ingat untuk berharap pada sesuatu hal yang memang benar-benar jelas. Kalau emang udah mulai nggak jelas ya kamu ambil tindakan sebaiknya ya seperti itu, oke? Ya, ini adalah cerita yang pertama, story yang pertama ya. Sekarang kita bakalan menuju ke story kamu yang kedua ya. Story kamu yang kedua, oke. Ini cerita yang pertama ini quiet relatif, oke ya. Karena memang secara perasaan ya dia tulus sih sama kamu ya, punya perasaan yang tulus sebenarnya ya. Tapi ada banyak hal yang ternyata kamu masih belum tahu tentang dia. OMG. ya. Oke, ini adalah cerita yang pertama ya, story pertama. Sekarang kita bakalan menuju ke story yang kedua. Kalian putuskan dulu koneksi dengan cerita yang pertama tadi. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Fokus teman-teman, fokuskan ke orang yang kalian mau baca di readingan kali ini ya. Oke, tarik nafas panjang, fokuskan ya pada orang yang kamu pikirkan ya pada saat ini. Coba terkoneksi ya dengan orang yang kalian mau baca pada saat ini di cerita yang kedua. Hubungan orang yang kamu pikirkan ini dengan kamu ini apa? Bisa jadi family ya. Ada family di sini, Cancer Moon ya. Family. Okay, distance. Right, ada great gratitude. Home. Oke. Kalau dilihat di sini kalian punya hubungan seperti apa? Ada hubungan secara kekeluargaan. Ya kekeluargaan ini bisa jadi macam-macam loh ya teman-teman ya, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi apapun gitu kan ya, bisa jadi seperti ini. Tetapi ya ini adalah cerita-cerita tentang LDR. Sekarang ini jarak kalian jauh, bisa jadi LDR, bisa jadi jaraknya kalian sedang jauh ya, seperti itu, bisa jadi seperti itu. Banyak momen kalian bersama, iya, memulai membangun sesuatu hal bersama, iya ya. Bahkan sesuatu hal yang kalian bangun ini awalnya begitu indahnya gitu kan, tetapi balik lagi ada cerita-cerita mengenai pengkhianatan, ada cerita-cerita mengenai ketidakadilan yang terjadi di ceritanya kalian. Nah seperti ini, jadi awalnya baik gitu kan ya, awalnya baik ya, kalau misalkan dilihat banyak hal yang kalian bangun bersama, ada banyak rasa syukur di sana ya, tapi balik lagi sekarang ini kalau misalkan dilihat ada jarak ya, ada jarak, entah kalian terpisah jarak dan waktu ataupun terpisah secara emosional. Karena apa? Karena pengkhianatan, karena perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil, entah dari pihaknya siapa ya, seperti itu. Kita lihat ciri-cirinya ya, kalian fokus teman-teman ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ada strength, oke. Ada rejoice. Orang yang seperti apa sih ini? Yang jelas dia emosian orangnya, emosian yang nggak sabaran banget. Ya gampang banget gitu loh, tersulut segala sesuatu tuh yang kayak blar gitu ya, kayak gini. Hidupnya nggak gampang teman-teman ya, hidupnya nggak gampang, penuh dengan perjuangan pastinya ya, tapi ini orang yang apa adanya, memang benar-benar orang yang apa adanya, berani lagi gitu kan, berani, saking beraniannya benar-benar yang terlalu bablas ya, jadi emosian, gak sabaran gitu, tapi dia berani sih, orangnya berani, percaya diri, disiplin pula gitu kan ya, orangnya apa adanya banget, belak-belakan ya, gak suka rahasia-rahasia gitu, gak suka banget. Dan sebenarnya dia orangnya introvert gitu kan, tapi memang apa adanya gitu. Introvert bukan berarti nggak apa adanya ya teman-teman ya, bedain introvert dan dia apa adanya, suka dengan keterbukaan ya, tapi memang tidak suka mengumbar privasinya dia gitu. Bedain ya teman-teman ya, semoga kalian paham bedanya di mana ya, semoga ya. Tapi pasti paham lah kan, pendengarnya Oracle Card Indonesia pinter-pinter ya kan. Ya suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik gitu, dan
disiplin orangnya ya, dan apa ya, bisa jadi usianya sama sih atau lebih muda ya, bisa jadi kurang lebihnya seperti itu. Emosian, gak sabaran, gak suka dengan sesuatu yang sifatnya rahasia gitu, berani orangnya ya. Dan ini orang yang benar-benar susah move on kalau misalkan dia udah suka sama orang gitu. Jadi bener-bener akan bolak-balik dengan orang yang sama tuh bisa gitu ya. Bener-bener nggak susah lah move onnya kalau emang udah jatuh cinta sama satu orang ya, seperti ini. Orang yang sebenarnya dia cukup bahagia gitu kan, yang mendambakan keluarga yang harmonis, mendambakan keluarga yang tenang gitu. Tapi nyatanya yang terjadi ya selalu di dalam hubungannya itu benar-benar enggak tenang gitu loh teman-teman ya. Selalu ada yang namanya gejolak dan pergolakan di sana ya, selalu seperti itu. Right, ini ciri-cirinya dia ya. Sekarang kita bakalan menuju ke koneksinya dengan kamu ya. Mengenai apa yang dia rasakan teman-teman ya. Ketulusannya sama kamu, atau ada motif nggak sih sama kamu. Kita lihat ya teman-teman ya, koneksinya dengan kamu ya pada saat ini ya. Pada saat ini seperti apa? Sukses. Virgo Mercury, kita lihat seperti apakah. Oke, alright ya. Jelas tadi udah terlihat juga dari awal ya teman-teman ya, hubungan yang seperti apa yang kalian jalani sekarang ini gitu kan ya. Ini juga terlihat di sini ada attachment ya. Kalau kalian lihat, kalian zoom nanti gambarnya seperti apa. Ya pecah nggak sih ini teman-teman ya? Oke, gara-gara light ya. Oke, ada sukses ya di sini, ada attachment yang juga menegaskan hubungan kalian itu seperti apa. Ini hubungan yang gantung ya, saat ini lagi gantung banget ya. Apalagi tadi ada cerita-cerita seperti itu, lagi gantung banget, lagi ada terpisah gitu ya secara emosional juga iya teman-teman ya, lagi proses, entah itu proses apa, tapi yang jelas memang ya masing-masing pada akhirnya menyibukkan dengan diri sendiri gitu ya. Satunya lagi kekerjaan gitu kan ya, mencoba untuk membangun hidup, yang satunya lagi mencoba untuk menata hidupnya lagi ya, seperti ini kalau dilihat. Kalau di ya sebenarnya kalau dilihat apakah dia tulus sama kamu, tulus gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang pada akhirnya menyebabkan kalian berdua ya udah gitu ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk selanjutnya ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan koneksi yang sekarang ini terjadi. Gantung ya teman-teman ya, ini gantung nih ceritanya. Kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Oh, spiritual, right? Yang sebaiknya dilakukan adalah yang pertama adalah menerima situasi dan kondisinya itu seperti apa. Jadi ya teman-teman ya, tidak memaksakan sesuatu hal yang kamu tahu ya, terpaksa itu kan nggak enak gitu ya, apalagi dipaksa juga nggak enak. Jadi berusaha untuk menerima dulu bahwa situasinya seperti ini, kondisinya juga seperti ini ya, seperti itu. Jadi tidak yang namanya against ya, menyalah-nyalahkan terus-terusan gitu kan, karena menyalahkan apapun juga nggak akan menyelesaikan apapun, right ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan kamunya juga belajar untuk lebih fleksibel gitu. Ini nggak akan ada ujungnya kalau dua-duanya tidak mau menyelesaikan gitu ya. Yang ada adalah ayo belajar untuk menerima keadaan situasi ya, dan ayo selesaikan sesuatu hal yang harusnya diselesaikan ya. Dengan cara apa sih? Dengan cara berhenti yang namanya nyalain siapapun gitu kan, tapi lebih ke refleksi diri seperti ini, dan membebaskan diri sih ya dari pikiran-pikiran yang selama ini membelenggu kamu gitu. Kalau memang ada perbedaan prinsip di antara kalian ya belajar untuk saling menghargai ya, seperti itu. Kamunya ke sana, dianya ke sini gitu. Kalau ini saling mengekang nggak akan jadi apa-apa gitu. Selalu merasa benar juga nggak akan jadi apa-apa ya kan, seperti ini. Jadi ya udah belajar untuk melepaskan hubungan yang memang nggak bawa kebaikan ya buat hidup kamu, buat hidupnya dia ya, belajar untuk dilepaskan ya. Dilepaskan ini ya teman-teman ya, percaya satu hal bahwa yang namanya jodoh itu nggak akan lari kemana. Kalau memang dia untuk kamu ya, secara karmik dan sebagainya pasti akan kembali ya. Tapi kalaupun enggak ya udah ya, mungkin bukan yang terbaik. Ini susah, gampang banget ngomongnya ya, tapi kalau udah menyangkut hati dan perasaan ya, itu benar-benar susah banget. Dan ada passion di sini. Passion ini adalah tentang apa yang kamu ingin kerjakan. Jadi apa yang mungkin tertunda selama ini gitu, kamu mau lakukanlah gitu ya, seperti itu. Oke. Ini adalah hal yang
sebaiknya dilakukan gitu kan ya dengan koneksi yang seperti ini. Oke, ini adalah story yang kedua ya teman-teman ya. Story yang kedua ini agak sedikit gimana gitu ya. Ya, tapi semoga yang buat teman-teman yang mengalami story yang kedua ini semoga cepet atau lekas selesai ya, dan bisa memberikan ketegasan gitu, jadi biar lebih jelas hidupnya. Oke, right, sekarang kita menuju ke cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Kalian putus dulu koneksi dengan yang kedua ini ya. Sekarang kita tarik nafas yang panjang dan kalian fokus ke orang yang kalian mau baca ya di cerita yang ketiga ini. Oke. Right, kita lihat hubungan orang yang kamu pikirkan ini dengan kamu itu apa sih teman-teman ya. Hubungan orang yang kamu ya pikirkan ya pada saat ini. Hubungan kamu dengan orang yang kamu pikirkan dengan Oke, kita lihat. Right. Kita lihat di sini ada journey, competition, expression, and step ya. Oke. Hubungannya adalah ini hubungan tentang keterikatan ya teman-teman ya, keterikatannya kamu. Kalau dilihat ya ada Saturnus, ada batasan, which is ini dari tadi ya ceritanya ya. Ini cerita di mana ketidakseimbangan ketika kalian menjalin satu relationship gitu kan ya, antara pekerjaan ya dengan relationshipnya kamu ini nggak berimbang ya waktunya, dan ada potensi-potensi juga LDR nih teman-teman ya. LDR benar-benar LDR ini ya, jadi bukan secara emosional tapi secara fisik juga terpisah LDR. Tapi ada cerita apa? Cerita hubungan yang disembunyikan. Ada orang lain yang mendekati di sini, ada pihak ketiga yang mendekati ya di hubungannya ini ketika mungkin kalian terpisah jarak ya seperti ini. Dan ya ternyata ada banyak yang ditutupi ya seperti ini, dan seperti itulah gitu ya pada akhirnya ya. Yang jelas awalnya dari antara ketidakseimbangan waktu ya teman-teman ya, tapi pada akhirnya jadi seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya. Oke, kita bakalan lihat untuk ciri-cirinya dia ya, seperti oke, jatuh lagi satu teman-teman ya. Oke, ciri-cirinya ada kartunya. Alright, ini ciri-cirinya ya, ada ego, ada growth di sini. Ini orangnya egois banget teman-teman ya, really egois banget ini. Tapi tapi dia orangnya mau belajar ya, selalu mau belajar. Ini ada potensi juga LDR ya kalian ya. Dua kartu nih yang muncul di sini yang menggambarkan ya seperti itu, LDRan ya, secara jarak memang jauh. Lalu egois orangnya, hangat, berani. Dia orang yang bertanggung jawab sebenarnya ya. Sosok yang usianya sama atau lebih tua bisa jadi seperti itu ya. Suka jadi pusat perhatian, jadi harus dia yang diperhatiin terus gitu ya seperti ini. Itu sebabnya mungkin akhirnya jadi nyantol sama orang lain, karena mungkin orang lainnya itu perhatian banget gitu ya. Terbayang nggak kalau misalkan kalian jauh, dia merasa nggak dipeduliin, dan ada yang deket dan memperdulikan dia banget gitu kan ya, lebih daripada kamu ya, seperti pasti nyantol lah gitu kan. Ya, orang yang benar-benar ini banget gitu kan, suka banget jadi pusat perhatian, jadi diperhatiin tuh benar-benar suka banget ya kayak gini. Nggak mau ngedengerin ya orangnya, walaupun dia itu kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya orang yang selalu tertantang gitu ya untuk belajar hal-hal yang baru ya. Orang yang selalu tertantang, tapi ini juga bisa loh ya teman-teman, dia lebih tua ya, lebih muda juga bisa sih ya. Jadi ada potensi beberapa sih ya teman-teman ya. Kalau misalkan di dua kartu ini kita lihat ya, bisa jadi lebih tua atau lebih muda ya, tapi ada potensi juga ya, ada potensi juga seperti itu. Nah ini orangnya extrovert, pinter gaul gitu kan, itu sebabnya mungkin dia suka diperhatiin ya, jadi benar-benar humble ya, terlihat humble, hangat gitu, seperti itu ya. Alright, kita bakalan lihat ya. Sebenarnya dia orang yang tulus kalau dilihat. Jadi kalau emang suka sama orang tuh beneran suka ya. Tapi mungkin karena kalian jauh juga gitu ya, jadinya ya agak gimana gitu. Ya, seperti ini kita udah ya. Karena ini dua kartu teman-teman ya. Kalian udah dua kartu utama. Jadi ini cukup sekian aja.
Kita lihat untuk yang selanjutnya, koneksi dengan kamu, mengenai apa yang dia rasakan ya, mengenai apa yang dia rasakan, ketulusannya sama kamu atau ada motif ya. Coba kita lihat koneksinya dengan kamu ya teman-teman ya, koneksinya dengan kamu mengenai apa yang dia rasakan. Oke, kita lihat di sini ya. Koneksinya dengan kamu mengenai apa yang dia rasakan teman-teman ya. Dia banyak sih yang namanya memendam perasaannya ya. Tapi walaupun seperti ini, banyak yang dia nggak bisa ekspresikan sama kamu. Dia cenderung tertekan gitu ya. Cenderung tertekan, cenderung menutupi banyak hal ya. Kalau misalkan dilihat di sini, jadi dia tahu bahwa ada banyak hal di mana dia melakukan hal-hal yang salah dan banyak ketakutan ya di sini ya. Banyak ketakutan, sesuatu yang disembunyikan gitu kan, termasuk perasaannya dia. Dan ini yang membuat pada akhirnya jauh gitu ya. Jauh dari kamunya, jauh ya. Dari orang-orang pun juga seperti terisolir gitu ya. Dianya seperti itu. Nah, kalau dibilang ya, apakah dia tulus sama kamu? Tulus gitu. Cuman memang secara perasaan dia banyak sekali yang ditekan gitu ya, banyak sekali yang ditekan. Kalau misalkan tulus, tapi kalau misalkan kita bilang cinta, ntar dulu gitu, karena ternyata banyak sekali perasaan-perasaan dia merasa terdominasi, banyak perasaan merasa merasa capek, merasa lelah ya, seperti itu sih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang sebaiknya kamu lakukan ya dengan koneksi yang seperti ini, oke? Ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan ya dengan koneksi yang seperti ini? Keluar 2. Oke, komitmen ya. Oke, kita lihat. Right. Oke. Jaga komitmen ya gitu kan, jangan sampai kamunya juga melakukan hal-hal yang nggak baik gitu ya teman-teman ya, kan jauh lebih seperti ini. Kalau memang ini adalah sesuatu yang memang worth it untuk dilanjutkan gitu kan ya, untuk diperbaiki ya, perbaikilah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kasih waktu ya buat orang-orang yang kamu sayang gitu ya, seperti itu. Belajar punya waktu ya untuk memperbaiki ini. Dua-duanya sih, nggak bisa cuma satu orang aja ya teman-teman ya kalau kayak begini ceritanya ya. Pernah ada pengkhianatan, iya, untuk bisa menerima hal tersebut ya, ini kan butuh waktu teman-teman ya. Ada pengkhianatan, perasaan-perasaan merasa diperlakukan nggak adil gitu, tapi ya belajar untuk nggak mudah terbawa perasaan kamu ya. Hati-hati juga terperangkap hasrat yang membuat kamu pada akhirnya kehilangan banyak hal ya. Kalau memang ini adalah sesuatu yang worth it untuk diperbaiki, perbaikilah gitu. Kalau memang mau ya dua-duanya ya, seperti itu. Karena ya kita nggak pernah tahu kan rencana dari alam semesta ini seperti apa. Siapa tahu dengan kejadian-kejadian yang terjadi kalian berdua itu bisa jauh lebih ya, baik gitu ya secara emosional kalau memang bisa diperbaiki ya, seperti ini. Oke, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya, ketiga. Nah, seperti apapun dan bagaimanapun kita berusaha ya kita untuk mengenal seseorang ya seperti apa, pasti gak akan bisa mengalahkan kenalnya diri dia dengan dirinya dia sendiri ya, sebaiknya pula dengan kita gitu kan. Gak ada yang namanya yang lebih baik gitu untuk mengenal diri kita selain diri kita sendiri. Dia pun begitu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk berusaha mengenal orang lain ya, berusahalah lebih keras untuk lebih kenal sama diri kamu sendiri. Ini prosesnya seumur hidup ya, nggak ada yang gampang, nggak ada yang instan, nggak ada, semuanya butuh proses pastinya. Oke, buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, which is itu adalah Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story ya, udah setahun lalu tuh teman-teman ya. Yuk segera subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat notifnya upload tiap hari ya teman-teman ya. Dan di sana dibagiin ya bacaan-bacaan untuk 12 zodiak ya. So ya buat kalian yang seneng ya atau kepo tentang zodiak kamu apa sih gitu ya, ayo silahkan langsung mendarat ke sana. Buat teman-teman yang mau konsultasi secara pribadi ya barengan sama Oracle Card Indonesia, lihat di link description ya teman-teman ya. Ada alamat email di sana, silahkan hubungi di sana dengan term and condition yang berlaku tentunya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda
berbeda, dengan pemahaman yang berbeda pula pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.